Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuriyati. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang dari Ibu Sinta. Yang pertama yaitu bagaimana caranya mengatasi anak yang melakukan kegaduhan yang bersifat destruktif. Yang pertama yang saya lakukan yang harus dilakukan oleh seorang guru yaitu menegurnya dengan secara halus untuk yang pertama, dan yang kedua, jika dengan menegur secara halus tidak mempan, maka bisa menegurnya secara tegas. Dan jika anak tersebut masih saja melakukan kegaduhan tersebut, maka kita bisa memberinya hukuman atau sanksi. Contohnya seperti jika anak tersebut merusak sapu kelas, kita bisa berikan dia hukuman dengan cara suruh anak tersebut untuk membeli sapu tersebut. Nah, yang kedua yaitu bagaimana cara mengatasi anak yang mengganggu temannya yang sedang presentasi. Yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah menegurnya dan berusaha untuk menenangkan anak tersebut. Yang ketiga yaitu kendalikan emosi kita. Jangan sampai karena kita jengkel dengan anak tersebut lalu kita marah-marah di depan anak tersebut, di depan kelas, terus mengeluarkan kata-kata kasar untuk mereka. Karena bukan hanya anak tersebut yang akan kena mentalnya, melainkan anak yang lain pun akan kena mentalnya, dan peserta didik akan takut jika bertemu dengan kita. Yang ketiga, mengatasi bagaimana caranya jika anak enggan bersekolah karena perlakuan buruk dari temannya. Yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah kita harus cari tahu akar permasalahannya apa, dan kita harus beri motivasi untuk anak tersebut. Kita beri penghargaan untuk anak tersebut. Nah, dan kita di sini sebagai guru bukan hanya sebagai pengajar, namun kita juga bisa sebagai teman untuk anak tersebut. Maka kita harus bisa mendekati anak tersebut dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan di sini juga bukan hanya peran seorang guru, namun peran orang tua di sekolah, peran orang tua di rumah juga harus ikut serta dalam mengatasi permasalahan ini agar bisa terselesaikan. Soal yang keempat adalah tidak mau dan tidak bisa bekerja sama dengan temannya karena memiliki kompetensi di atas rata-rata dari teman lainnya. Nah, di sini sebagai seorang guru kita harus bisa memberikan pengertian pada anak yang pintar tersebut dengan cara kita kasih pengertian pada anak tersebut. Kita kasih tahu bagaimana sih atau apa sih manfaatnya kita bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman yang lain mungkin memiliki kemampuan intelektual yang rendah, namun kita tidak bisa menjudge mereka bahwa mereka itu bodoh. Kita di sini harus bisa saling toleransi. Kita di sini harus bisa saling bekerja sama dalam satu tim dalam mengerjakan tugas sekolah. Nah, guru juga harus ikut serta dalam membimbing mereka, misalkan mereka dalam satu kelompok, agar kita terus mengawasi mereka agar anak yang merasa pintar ini tidak melakukan atau tidak menunjukkan sikap ketidaksukaan pada teman-temannya yang bisa dikatakan kurang dalam intelektualnya. Kita harus mengawasi mereka, mendampingi mereka. Kita harus kasih pengertian juga pada anak tersebut, anak yang pintar tersebut. Begitu banyak manfaat atau begitu banyak manfaat yang akan kita dapatkan jika kita berkelompok atau melakukan diskusi kelompok dengan teman. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara mengatasi perilaku buruk anak yang selalu melanggar peraturan tata tertib sekolah. Yang harus kita lakukan adalah kita harus menumbuhkan rasa kesadaran diri pada siswa tersebut. Kita harus menegurnya secara halus. Jika anak tersebut masih saja seperti itu, maka kita bisa menegurnya dengan secara tegas. Namun, jika anak tersebut tidak juga bisa ditegur secara tegas, maka
Di sini guru BK harus turun tangan sendiri, yaitu dengan cara mendekati anak tersebut. Apa sih permasalahannya? Kenapa anak tersebut bisa nakal seperti itu? Dan kita juga harus bisa mendekati orang tuanya. Kita harus cari tahu orang tuanya, kenapa sih ini anak bisa seperti ini? Mungkin ada masalah gimana? Nah, kita sebagai seorang guru, kita juga harus bisa sebagai seorang teman bagi anak tersebut di luar sekolah, yaitu kita harus kasih dia pengertian, kita berikan kesadaran pada anak tersebut. Terus apa sih? Kita juga sebagai orang tua di sekolah untuk anak-anak didik, peserta didik kita harus melakukan pengawasan pada anak tersebut, dan kita juga harus bisa memberikan penghargaan atau pujian bagi anak-anak yang mentaati tata tertib sekolah. Terima kasih.